Pernah kepikiran nggak, kenapa kita suka banget ngeliat orang lain ketakutan? Dari zaman TV tabung sampai layar HP, konten horor jenis seperti itu nggak pernah mati. Cuma wadahnya aja yang ganti. Kalau kita dulu deg-degan nungguin peserta uji nyali melambaikan tangan di TV, sekarang kita deg-degan nungguin streamer favorit kita dapat saweran singa pas lagi di kuburan. Video kali ini akan bahas film horor terbaru yang rilis Februari 2026 ini, Tanah Kalaknat. Lain jump scare, film ini kayak yang mau nyindir live streamer spesialis investigasi horor zaman sekarang. Adanya kekhawatiran mengenai obsesi terhadap views dan AdSense yang sewaktu-waktu bisa berubah jadi petaka. Selain itu, video ini juga mau bedah sejarah bisnis jualan setan di Indonesia yang selalu jadi primadona secara rating dan jumlah tontonan. Oke, kita masuk ke filmnya dulu, Tanah Kalaknat. Film garapan sutradara Gierendi ini nyeritain tentang kelompok konten kreator YouTube bernama The Eyes. Isinya anak-anak muda, Dara, Monty, Nana, Obi, dan Fikri. Tujuan mereka simpel, pakai peralatan live streaming terkini lalu cari konten. Akhir-akhir ini, grafik performa channel mereka semakin menurun. Mereka butuh sesuatu yang viral, yang fresh, buat naikin engagement kanal mereka. Dara menemukan sebuah artikel di blog tahun 2004 yang menceritakan lokasi seram tak terjamah yang kabarnya jika didatangi tak bisa kembali lagi. Namun tak jelas apakah itu benar atau tidak, karena mereka tak pernah melihat atau mendengar informasi berseliweran tentang lokasi tersebut. Untuk mencari kebenaran artikel tersebut, Dara menemani teman pria satu timnya ke rumah omnya yang hobi camping. Mereka akan bertanya tentang lokasi yang dimaksud. Pada akhirnya si Om menceritakan tentang sosok Opa di desa Pasopahan. Si Opa ini ternyata beneran ada, dan dulu dia adalah seorang abdi Belanda. Dara dan temannya jadi bersemangat. Mereka bersama rekan-rekan lainnya akan segera pergi menuju ke sana untuk membuat konten. Esok harinya mereka tiba di area masuk desa Pasopahan ketika matahari masih terang. Melihat ada sebuah warung, mereka bertanya tentang lokasi yang akan mereka tuju kepada ibu warung. Raut wajah ibu warung berubah panik. Dia menyebut daerah yang mereka tuju adalah Tanah Kalaknat atau Tanah Terkutuk. Ibu warung melarang mereka ke sana karena sangat berbahaya. Setelah tak mendapatkan informasi yang mereka inginkan, tim Dara melanjutkan perjalanan. Malam telah tiba dan dua orang warga lokal tiba-tiba menghampiri mereka untuk menawarkan informasi dengan imbalan uang. Setelah menyelesaikan transaksi dan mendapatkan informasi, tim Dara akhirnya menuju lokasi. Lokasi ini sudah di blacklist oleh warga lokal. Mereka malah tambah girang dan semangat. Warga bilang jangan masuk, tapi namanya konten kreator, kata jangan itu dibaca sebagai peluang. Dan disinilah menariknya. Niat awal mereka mau panen views malah jadi panen teror. Mereka masuk ke wilayah keluarga Opa yang gak peduli sama subscriber mereka. Di sini kamera mereka bukan lagi alat rekam konten, tapi saksi bisu detik-detik bertahan hidup. Sebelum kita bahas nasib mereka, mari kita mundur ke belakang, era 90-an sampai awal 2000-an. Era di mana investigasi horor itu adalah tontonan keluarga. Dunia lain, gentayangan, uka-uka, dulu horor itu dikemas eksklusif oleh stasiun TV. Motivasi utamanya jelas, rating TV dan iklan prime time. Ada kru, tim medis, paranormal, peserta. Itulah yang ngebedain zaman dulu sama sekarang, SOP dan keamanan. Di balik satu orang peserta uji nyali ada puluhan kru, tim medis dan ustadz atau paranormal yang standby di balik layar. Masya Allah, Mas, tolong Mas, Allah Akbar, Allah. Kalau peserta nggak kuat, dia tinggal lambai tangan. Ada batasan yang jelas antara dua manusia dan dunia gaib yang dijaga sama profesional. Tujuannya adalah pembuktian mitos, bukan sekedar cari mati. Penonton lebih berharap peserta melambaikan tangan karena itu pertanda makhluk halus yang diharapkan muncul benar adanya. Namun, itu jarang sekali terjadi. Lama-kelamaan, platform digital mulai lebih kuat pengaruhnya. Acaranya jadi terasa membosankan. Publik mulai curiga adanya skenario dan rekayasa, dan lain sebagainya, sehingga membuat pamor jenis acara tersebut menurun. Bisa jadi karena saking rutinnya acara tersebut, mereka sudah kehabisan ide lokasi mana lagi yang angker
dan layak untuk dilakukan uji nyali. Nah, geser ke era sekarang, era di mana Tanah Kalaknat mengambil setting horor sudah modern dan canggih. Cukup punya HP berkamera dan kuota, bisa jadi pemburu hantu. Grup The Eyes di film ini merepresentasikan fenomena itu. Sekarang motivasinya bergeser. Bukan lagi rating TV tapi gift, saweran, AdSense, dan viralitas. Rata-rata grup konten kreator seperti ini juga sudah mulai menggelontorkan modal yang cukup menguras kantong setiap kali membuat konten. Jadi mereka juga tak ingin menyia-nyiakan momentum. Kalau dulu penonton cuma duduk diam, sekarang penonton punya kuasa. Netizen yang nyetir tindakan kreator lewat kolom komentar. Jika kreator menurut, viewers biasanya akan memberikan gift. Dan bahayanya di situ, sekarang sudah semakin berkembang. Sudah bukan sekedar demi gift dan demi validasi netizen. Ini masalah momentum dan modal bisnis. Istilah barunya go viral or go home. Arti kata, mumpung mereka yang pertama menjelajahi area ini dan sudah membawa peralatan yang cukup mahal, mereka tak ingin melewatkan momentum konten ini. Berbeda dengan perusahaan stasiun TV di masa lalu, sekarang banyak kreator independen yang nekat terobos properti orang, masuk hutan terlarang tanpa izin, tanpa tim medis, tanpa backup spiritual. Pada akhirnya tim The Eyes tiba di lokasi. Mereka mencari aman dengan menjelajah saat terang. Tapi ternyata disinilah teror dimulai. Ada bangunan rumah yang sudah rusak. Ketika mereka masuk ke sana, ada seorang wanita yang terlentang, entah sudah menjadi mayat atau masih hidup. Membuat salah satu kru berteriak panik. Sementara itu di luar, ada kru lainnya yang sedang kencing sembarangan, lalu tiba-tiba diserang oleh sosok misterius. Keadaan semakin kacau. Satu persatu diserang beruntun, bahkan ada yang sampai tertusuk. Diduga bahwa itu adalah keluarga Opa. Opa sendiri tampak sebagai dukun kuat yang menguasai daerah itu. Mistisisme dan teror yang terjadi bukanlah sekedar horor dari makhluk halus, namun orang berilmu hitam yang sadis dan melakukan segala cara untuk memburu korbannya. Awalnya film ini terasa seperti investigasi makhluk halus di pegunungan, namun semuanya berubah menjadi teror ala The Hills Have Eyes. The Hills Have Eyes sendiri menceritakan tentang keluarga yang awalnya sedang tamasya di lokasi terpencil di Amerika, tepatnya gurun Nevada. Tiba-tiba mendapat teror mencekam oleh sekelompok kanibal yang brutal. Terlepas dari itu, ternyata ada juga tim produksi konten yang kisahnya mirip dengan yang dialami Dara dan The Eyes. Lokasi pegunungan dan nama timnya dirahasiakan. Tapi kabarnya mereka memproduksi reality show horror TV yang dulu sempat populer namun diberhentikan karena seluruh tim produksi mengalami nasib tragis. Bedanya mereka tak diburu oleh makhluk semacam dukun Opa. Mereka masing-masing dipencarkan dan memasuki semacam gerbang dunia lain yang membuat hidup mereka kacau selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan. Berkaca dari tragedi kru TV masa lalu dan melihat data tren media sosial hingga Februari 2026 ini, investigasi horor belum mati. Justru bermutasi menjadi lebih liar. Algoritma tahun 2026 tak lagi ramah pada konten penelusuran biasa. Data menunjukkan penonton kini menuntut interaksi real time dengan resiko tinggi, di mana nyawa seringkali menjadi taruhan demi gift paus atau singa. Fenomena inilah yang membuat Tanah Kalaknat terasa begitu relevan dan mengerikan.